Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Kridatullah dari kelas 1C program studi MSDMA. Kesempatan kali ini saya akan presentasi dengan mata kuliah administrasi publik. Materi pertama yaitu fungsi administrasi. Teknis fungsi administrasi membutuhkan pendapat keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai seperti bisa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang tergabung dalam Departemen Teknologi Informasi. Ada pula analisis administrasi, yaitu membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan seperti membuat dan menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab mensupport keputusan. Ada pula interpersonal, yaitu penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengordinasikan tim proyek. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Ada juga manajerial, yaitu membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran dan pengevaluasian karyawan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Lanjut ke materi kedua, dimensi administrasi. Pengertian administrasi publik menurut para ahli yaitu yang pertama, Keban. Menurut Keban, seni dan ilmu yang mengarah pada hubungan antara suatu organisasi dengan para stakeholder dan melakukan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Menurut Amin Ibrahim, seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Menurut Grover Sterling, sebagai salah satu upaya yang dicapai pemerintah yang kemudian upaya tersebut bisa dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat kampanye pemilihan. Adapun dimensi-dimensi strategis administrasi publik, yang pertama itu kebijakan. Kebijakan dalam administrasi adalah aturan yang dibuat untuk mengikuti kehidupan masyarakat dan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan organisasi. Ada juga organisasi. Organisasi yang beri, ber, berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada laba. Organisasi publik merupakan bagian dari administrasi negara dan memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang adil dan merata. Adapun manajemen, yaitu cabang ilmu yang mempelajari pengelolaan organisasi pemerintah dan lembaga publik dan moral dan etika, yaitu dapat menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Dan yang paling penting, akuntabilitas kinerja. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang telah diamanatkan. Lanjut ke materi terakhir, anggaran sektor publik. Pelanggaran sektor publik. Organisasi sektor publik tidak dapat berhasil tanpa sumber daya yang salah satunya adalah pembiayaan atau anggaran. Anggaran pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan mengenai sumber estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam masa atau selama periode waktu tertentu atau yang ditentukan kemudian dinyatakan dalam suatu ukuran finansial. Pada organisasi di sektor publik dan sektor swasta, ada perbedaan dalam konsep penganggaran. Anggaran pada organisasi sektor publik ini diinformasikan kepada publik untuk didiskusikan, dikritisi, dan diberi masukan oleh publik sebelum anggaran tersebut disahkan oleh perwakilan publik. Kemudian anggaran pada sektor swasta, anggaran yakni hal yang lebih sangat rahasia bagi perusahaan serta tidak dapat dipublikasikan untuk masyarakat umum atau publik.
Ada juga fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, menentukan atau tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Kedua, menyusun perencanaan sebagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Yang ketiga, mengatur atau mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang keempat, menetapkan atau menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Suatu anggaran sangat penting karena merupakan alat bagi perencanaan manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu dalam organisasi, terutama sektor publik, pengelolaan yang baik terkait anggaran manajerial dan administrasi sangat penting untuk mencapai tujuan staf administrasi yang memiliki keterampilan dalam perencanaan, pengorganisasian, serta kemampuan untuk mengordinasikan tim sangat diperlukan sebelum memasuki jenjang karir yang lebih tinggi seperti manajemen manajer. Sementara itu, perbedaan mendasar antar penganggaran di sektor publik dan swasta mencerminkan perbedaan dalam transparansi dan tujuannya yang harus dipahami dengan baik oleh pihak yang terlibat dalam manajemen. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan.